Nah, kalau seandainya waktu itu orang yang ada dalam video itu ditangkap terlebih dahulu, ternyata terbukti saya bagian satu tim dengan dia. Dia yang bikin video, saya yang bagian rekam, terus kemudian saya sebarkan. Tapi saya turut membantu kejahatannya itu, ikut membantu penghinaannya itu, ikut membantu ujaran kebenciannya itu, ikut membantu pengancamannya itu. Tapi saya tidak ada kaitan dengan orang itu. Saya sebatas memberikan informasi. Itu yang pertama. Jadi waktu itu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Ini ternyata pemirsa kita itu merindukan nih dua Gus ini, Gus Nawawi dan juga Gus Nur. Nah, Gus Nawawi, kembali ke Gus Nawawi. Ada nggak semacam respon yang berbeda dari masyarakat, lingkungan, mungkin pondok, mungkin RT RW, atau merasa nggak dialienasi pasca kembali dari uzlah begitu? Atau sebenarnya mereka juga tahu bahwa Gus Nawawi ini sebenarnya adalah korban kriminalisasi. Monggo Gus, diceritakan, berbagi dengan kami. Jadi alhamdulillah Ustaz, jadi saya di penjara tidak ada yang berubah sedikit pun. Ya semuanya tetap baik-baik saja. Akan ada beberapa hikmah besar yang saya dapatkan. Alhamdulillah, jadi saya di rutan itu, saya juga mulai di Polda sampai di Pasuruan. Saya mengaji, baik pengajian umum yang bersifat untuk semua napi maupun membina secara personal, ngajari sholat dan seterusnya. Alhamdulillah, jadi ada hikmahnya. Kemudian saya kembali juga semuanya baik-baik saja, keluarga, lingkungan, semua baik-baik saja. Tidak ada satupun yang saya rasakan berkurang. Cuma memang ada mungkin 1-2 orang yang masih salah paham, yang memang butuh diluruskan. Jadi ceritanya seperti ini, Ustaz, persisnya. Saya perlu sampaikan bahwasanya saya salah satu dari sekian banyak akun media sosial yang mengupload sebuah rekaman video dari orang Madura yang saya tidak kenal, tapi bahasanya menarik dengan bahasa Madura asli, yang marah kepada seorang pejabat, kepada seorang penguasa, karena tidak hormat, tidak sopan kepada imam besar umat Islam, kepada zuriyah kanjeng Nabi Muhammad. Video itu viral, baik di grup WA, di media sosial yang lain, termasuk di YouTube. Tetapi yang ditangkap hanya saya. Bahkan sampai hari ini, sampai detik ini, tadi ini saya lihat masih ada video yang viral itu beberapa yang belum dihapus atau belum terhapus. Ya, jadi saya hanya salah satu dari yang mengupload. Saya hanya sekedar mengupload. Apa tujuannya? Tidak ada niat jahat. Menurut saya niat jahatnya tidak ada. Ya, menurut saya pribadi, karena niatan saya hanya memberikan informasi. Saya memberikan informasi bahwa ini ada orang Madura marah kepada seorang pejabat. Marah, ini bentuk kemarahannya, ini kata-katanya, ini videonya, ini orangnya. Saya memberikan informasi. Memang ini sangat debatable menurut saya, Ustaz Masyiruddin. Undang-undang ITE ini sangat debatable. Sama seperti misalkan dulu pernah ada seorang gubernur menghina Al-Quran. Jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51. Banyak media yang memberitakan, wartawan yang memberitakan, masyarakat yang menginformasikan melalui berbagai macam media yang ada. Pertanyaannya, apakah semua wartawan, semua masyarakat yang memberitakan, menginformasikan ini ada orang diduga menghina Al-Quran? Ini orangnya, ini kata-katanya, ini videonya. Apakah wartawannya itu pantas untuk dikenakan undang-undang ITE? Tentu ini masih sangat debatable, Ustaz. Ketika ada seorang yang menyiarkan, ini loh, ada orang yang diduga menghina Al-Quran, ini kata-katanya. Kalau memang itu semuanya masuk ITE, mestinya ditangkap semua itu wartawan televisi. Media-media yang menyiarkan tangkap semua. Misalkan lagi,
Secara sederhana, misalkan ada sebuah media yang memberitakan bahwa terjadi demonstrasi oleh mahasiswa misalkan. Dalam demonstrasi itu terjadi pengerusakan, terjadi anarkisme, terjadi menyerang aparat misalkan, terjadi ujaran kebencian, karena menyerang pemerintah, menghina pemerintah. Apakah media yang ikut menyiarkan itu dikenakan undang-undang ITE? Tentu masih sangat debatable. Tergantung niatannya apa. Nah, kalau seandainya waktu itu orang yang ada dalam video itu ditangkap terlebih dahulu, ternyata terbukti saya bagian satu tim dengan dia. Dia yang bikin video, saya yang bagian merekam, terus kemudian saya sebarkan. Berarti saya turut membantu kejahatannya itu, ikut membantu penghinaannya itu, ikut membantu ujaran kebenciannya itu, ikut membantu pengancamannya itu. Tapi saya tidak ada kaitan dengan orang itu. Saya sebatas memberikan informasi. Itu yang pertama. Jadi waktu itu ternyata orang yang ada dalam video itu, pelaku utamanya itu tidak ditangkap, saya yang ditangkap. Dan yang nge-share bukan hanya saya, tapi hanya saya yang ditangkap. Dan sekali lagi memang itu kejanggalan, sebatas informasi saja, saya tidak menuntut apa-apa. Saya menerima kenyataan takdir dari Allah, ini yang sudah terjadi, tapi hanya sedikit kejanggalan dan untuk koreksi kita bersama, terutama terkait dengan undang-undang ITE yang seringkali digunakan atau disalahgunakan untuk menjerat aktivis-aktivis yang berseberangan dengan penguasa. Dan saya memang dilaporkan oleh pengacara dari seorang pemberi ini, Ustaz. Sehingga memang kemungkinan sangat kecil saya bisa lepas dari jerat karena memang yang melaporkan adalah orang besar, Ustaz. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Insya Allah kalau mendengar penjelasan secara utuh, orang bisa menilai lah saya seperti apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang berbahagia, saya tidak tahu mengenai siapa itu Gus Nawawi seperti yang ada di dalam video barusan. Namun saya sangat mengapresiasi pernyataan yang disampaikan oleh Gus Nawawi, bahwa beliau, hemat saya, memang betul-betul orang yang luas akan pemahaman agamanya, orang berpendidikan, tidak sama dengan Gus satunya yang kebanyakan hanya banyak bicara. Tentunya pembicaraannya tidak banyak yang mengandung hikmah. Beda dengan Gus Nawawi, bahwa apa yang dia sampaikan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika beliau Gus Nawawi berada di rutan, sempat mengajar anak-anak untuk belajar, mengajar, mengaji di rutan, baik itu yang bersifat khusus yang ada di rutan ataupun yang bersifat umum, ya. Ini merupakan capaian-capaian yang harus kita apresiasi, ya. Dimanapun kita berada, tetap kita harus menyebarkan agama Islam, semangat untuk berjuang, menyampaikan firman Allah, mengajarkan pesan-pesan Allah atau pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Gus Nawawi mengupload video orang Madura. Ini jadikan ini sebagai koreksi buat dirinya, buat orang lain, juga buat saya, agar bisa mengupload video-video yang lebih baik lagi, agar jauh lebih bermanfaat buat dirinya, buat keluarganya, buat umat semuanya. Yang ketiga yang harus saya sampaikan, Nawawi adalah orang yang luas akan pemahamannya. Beliau mengatakan menerima terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada apapun yang dia tuntut. Memang harus begitulah sebagai muslim sejati, mukmin sejati.
kejadian itu pasti ada banyak hikmahnya. Musibah itu tidak akan pernah menimpa seseorang kecuali di balik musibah itu Allah menyediakan banyak hikmah di dalamnya. Namun karena ketidaktahuan kita yang ada, kita malah tidak bersabar atas semua cobaan itu. Jadi saya sangat menghargai apa yang disampaikan oleh Gus Nawawi. Tentunya aparat ini harus betul-betul menegakkan aturan yang ada di Republik ini seadil-adilnya. Jangan sampai tajam ke bawah, tajam kepada masyarakat kecil, namun tumpul ke atas. Jika orang itu punya pangkat, maka tidak diproses secara aturan yang ada di negara kita tercinta Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ini jadi pelajaran bagi kita semua untuk mengupload video yang bermanfaat, yang berkualitas, agar menambah semangat perjuangan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.